Mau apa? Rian Wijaya. Bukti kau menabrak Kevin punya banyak kejanggalan. Jadi, kau kami bebaskan. Keluargamu sudah menunggumu di luar. Keluar dan jadilah orang baik, jangan kembali lagi. Dikurung sebulan, kebiasaan burukmu sudah hilang, kan? Mulai sekarang, kurangi menuduh Randy sembarangan. Naik, kita pulang. Aku bicara denganmu, tak dengar? Kau kira dengan pura-pura terlihat tak bersalah, kami akan memedulikanmu? Rian Wijaya, demi menjemputmu, aku dan Nadia membatalkan janji menemani Randy memilih jas. Masih kurang juga? Jangan tatap aku seperti itu. Kalau bukan karena kau membuat Kevin jadi koma, lalu menjebak Randy, mana mungkin kami mengirimmu ke penjara? Kalau sampai sekarang kau masih tak sadar akan kesalahanmu, aku tak keberatan memasukkanmu lagi untuk beberapa tahun. Aku memang salah. Salahku adalah menyelamatkan orang. Salahku adalah berharap sedikit pun pada kalian. Bertahanlah, aku segera menyelamatkanmu. Sampai sekarang kau masih berdalih soal menyelamatkan orang? Sepertinya dulu Nadia memasukkanmu ke penjara memang sudah tepat. Lihat dirimu, selama 5 tahun sejak kembali. Berapa banyak hal busuk yang kau lakukan? Mencuri perhiasan ayah dan ibu, mencuri uang tunai kami, berulang kali mendorong Randy ke kolam renang, dan menurunkannya dari tangga. Kali ini hanya karena gagal melamar kerja, kau keluar untuk melampiaskan amarah sambil ngebut. Putra sulung keluarga Kevin sampai jadi koma. Lalu kau malah mencoba menjebak Randy, dihukum sebulan saja sudah terlalu ringan untukmu. Cuma di penjara sebulan? Kalau begitu, kenapa kalian tak menyuruh Randy masuk penjara? Apa kalian tahu apa yang kualami di dalam sana? Orang yang kau tabrak, kenapa Randy yang harus dipenjara? Bukan aku yang menabrak Kevin, kau pengacara hebat, bukankah untuk menuduh seseorang dibutuhkan bukti? Bukan kau yang menabraknya. Lalu kenapa kau menyelamatkannya? Sudahlah, Nadia memukulmu juga demi kebaikanmu. Dia tak mau kamu salah jalan. Jangan ngambek lagi. Cepat naik, kita pulang. Mereka menunggumu di rumah untuk minta maaf pada Randy dan berpesta. Keluarga? Aku, Rian Wijaya, sudah tak punya keluarga. Ayah, ibu, sungguh bukan aku yang menabrak Kevin. Randy pelakunya. Dia pelakunya. Kamulah yang menabraknya. Tanganmu masih berlumur darah. Beraninya kamu memfitnah Randy. Kamu tak pantas jadi anak keluarga ini. Malam ini, Randy menonton TV bersamaku di rumah. Jangan coba-coba memfitnahnya. Bu, mustahil. Kalau ibu bilang tidak, ya tidak. Masa ibu berbohong? Rian, kalau butuh pengganti di penjara, ibu bersedia, tapi buktinya jelas. Ibu tak bisa apa-apa. Ada rekaman CCTV di jalan itu, semuanya terekam jelas. Kalau tak percaya, periksa sekarang. Ada aku sebagai saksi mata. CCTV tidak diperlukan. Pak Polisi, saya pengacara ternama sekaligus saksi mata di lokasi kecelakaan. Saya bersaksi, Rianlah yang menyetir dan menabrak korban. Mbak Nadia. Jangan panggil aku Mbak Nadia. Aku tak punya adik algojo sepertimu. Pak Polisi, bawa dia. Bukan aku.
Sungguh bukan aku. Ayah, ibu, kalian, tolong bicara. Aku benar-benar tidak melakukannya. Pelakunya Randy. Ayah. Jangan kira karena sekarang polisi belum punya cukup bukti kau tak bisa dihukum. Dengar baik-baik. Selama Kevin belum sadar, dan polisi belum menyatakan kau tak bersalah, di mata kami, kau akan selalu jadi penjahat. Aku memang bersalah. Aku bersalah karena menganggap kalian keluargaku. Aku bersalah karena menganggap kalian kakak kandungku. Dan kesalahanku yang terbesar adalah terlalu naif hingga berharap mendapat pengakuan kalian. Kedua putri keluarga Shen. Silakan pulang. Mulai sekarang, hubunganku dengan keluarga Shen berakhir. Kita tak punya urusan lagi. Cukup, Ryan. Kau pikir dengan mengancam putus hubungan, kami akan mengalah padamu? Dengar baik-baik. Kami tak takut dengan ancamanmu. Sekarang aku perintahkan kau segera masuk mobil. Atau kami benar-benar akan murka. Kalau begitu, jangan harap kau bisa kembali dan memohon pengampunan kami. Jangan harap kami menerimamu. Baik. Terserah kau mau kembali atau tidak. Seumur hidupmu, jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Sen lagi. Kau tak akan pernah menerima sepeser pun dari keluarga Sen. Jangan harap mendapat perlakuan baik dari kami. Nadia, kita pulang. Kita adakan pesta untuk Randy. Keluarga Shen. Anggap saja ini balasan atas jasa melahirkan kalian. Mulai sekarang, hubungan kita putus selamanya. Kita tak punya urusan lagi. Pak, tunggu sebentar. Tunggu aku sebentar. Ryan, cepat bangun. Kak, Kok bisa jadi begini? Adikku tersayang, kakak yang salah karena tak melindungimu. Kakak gagal melindungimu. aku minta maaf kepada kalian dan ayah ibu. Seharusnya aku tak kembali ke keluarga Santoso. Ryan, kalau mau pulang, pulang saja. Jangan merasa terikat kewajiban apapun. Bagaimanapun, hubungan darah tak bisa diputus. Yang penting kamu bahagia. Benar, Ryan. Yang paling penting adalah kebahagiaanmu. Warung barbeku keluarga kita akan selalu ada. Kapanpun ingin pulang, pulanglah. Ryan, sekali kau panggil kak, kita saudara seumur hidup, kakak akan menjadi sandaran terkuatmu. Kalau kelak kau diperlakukan tak adil di luar sana, kakak akan membelamu. Baik. Kakak pernah bilang, sekali kau panggil kak, seumur hidup kakak tetap kakakmu. Soal kau di penjara, aku dan ayah ibu sudah tahu. Kami percaya padamu, kau bukan orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lepas tangan. Keluarga Santoso itu bajingan. Mereka tak menginginkanmu. Aku dan ayah ibu menginginkanmu. Keluarga Wijaya akan menanggungmu seumur hidup. Terima kasih, Kak. Kegagalan kali ini tak berarti apa-apa. Itu hanya berarti kau belum bertemu mentor yang benar-benar memahamimu. Jangan berkecil hati. Mari kita mulai lagi. Kak, aku lolos wawancara. Halo? Apakah ini Ryan Wijaya? Akhirnya kami berhasil menghubungimu. Saya Sekretaris Aris, dari grup Bintang Utama. Selamat, Anda lolos wawancara pejabat eksekutif strategis. Pihak grup ingin mengundang Anda dan keluarga untuk menghadiri jamuan penyambutan karyawan malam ini pukul 8. Apakah Anda dan keluarga punya waktu? Jamuan penyambutan? Baik, tidak masalah. Aku akan tepat waktu dan membawa keluargaku. Ayah, ibu, dan kak sudah memanjakanku selama bertahun-tahun. Sudah waktunya memberi mereka kehormatan. Kak, grup Bintang Utama mengundangku malam ini ke jamuan penyambutan karyawan. Kak dan ayah ibu mau menemaniku ke sana? Grup Bintang Utama adalah konglomerat kelas dunia itu? Kabarnya, kali ini pejabat eksekutif strategis yang mereka rekrut langsung mendapat saham dan juga berhak mengelola dana investasi senilai ratusan juta. Adikku, kau hebat sekali. Kakak memang tak salah menilaimu. Kemampuanmu akhirnya diakui orang lain. Tenang saja, aku dan ayah ibu pasti hadir tepat waktu. Terima kasih, Kak. Kau berangkat dulu. Nanti aku jemput ayah dan ibu. Baik.
Ayah, Ibu, malam ini Rian menghadiri jamuan penyambutan grup bintang utama. Sudah waktunya kita menunjukkan identitas kita dan membela Rian. Selamat ya, Pak Surya. Anda punya 2 putri berkulit putih dan cantik, dan juga seorang putra yang sangat berbakat. Hidup Anda sungguh sempurna. Yang hadir malam ini di gala pelantikan grup bintang utama bukan cuma pegawai baru biasa. Grup ini juga akan mengungkap sosok misterius itu, pejabat eksekutif strategis yang baru. Randy sudah menerima surat penerimaan dari grup bintang utama. Apa jangan-jangan kaulah pejabat baru itu? Saya memang sudah menerima surat penerimaan dari grup bintang utama, tapi saya belum tahu posisi pastinya. Namun, bagaimanapun cerahnya masa depan saya, Anda semua yang hadir tetap senior saya. Kalau butuh bantuan saya, bilang saja. Randy, masa depanmu cerah. Pak Surya, putra Anda, akan mengangkat nama Anda. Makasih. Pak Surya, kalau tak salah, Anda punya putra lain, namanya Rian Wijaya. Dia juga ikut rekrutmen grup bintang utama. Saya ingin tahu, bagaimana hasil wawancaranya. Kak Rian, tak lolos wawancara. Tempo hari, untuk melampiaskan emosi, dia menabrak Kevin hingga vegetatif. Lalu dia ditangkap polisi. Tapi sepertinya hari ini dia sudah dibebaskan. Mbak Siska, apa sudah menjemput Rian? Aku dan Nadia sempat menjemputnya, tapi dia ngambek dan tak mau pulang. Bahkan dia mengancam akan memutus hubungan dengan kami. Entah sudah berapa kali dia bilang mau memutus hubungan dengan kami. Paling dia cuma pura-pura saat pergi, lalu membeli sesuatu untuk membujuk kami saat pulang. Yang kali ini pun paling cuma sehari. Setelah itu dia akan pulang dengan patuh dan berlutut minta ampun. Tapi kuingatkan kalian, kali ini jangan mudah memaafkannya. Sudahlah, jangan begitu. Dia tetap anakku dan adik kalian. Hukum saja dia di depan rumah dengan berlutut 3 hari 3 malam. Sudah, semuanya. Jangan bahas anak durhaka itu lagi. Entah dia pulang atau tidak, dia tak pernah berusaha untuk maju. Dia benar-benar aib keluarga Shen. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, Rian Wijaya bukan lagi anakku. Putraku satu-satunya adalah Randy. Benarkah? Saya harap Pak Shen menepati janji dan tidak mengingkarinya. Bagaimana dengan gaun haute couture khusus ini? Cocok, tidak? Apakah pantas kupakai untuk menghadiri pesta penyambutan kerja adikku? Nona, Anda putri grup Wijaya, dengan kekayaan ratusan juta. Apapun yang Nona kenakan pasti pantas untuk pesta itu. Baik, aku ingin menyiapkan kejutan untuk adikku. Pergi, siapkan 3 hadiah mewah untuk pesta itu. Baik, Mantan napi ini kok bisa keluar? Sungguh memalukan keluarga Shen kita. Rian, bukankah kau bilang ingin memutus hubungan dengan kami? Kenapa sekarang malah datang mengemis perhatian? Dengar baik-baik, mulai sekarang jangan gunakan cara-cara licik yang kau pelajari dari orang tua angkatmu untuk menghadapi kami. Kami tidak akan tertipu. Mantan napi sepertimu berhak apa datang ke pesta penerimaan kerja Randy? Jangan mempermalukan diri di sini. Keluar, dia sudah datang, biarkan dia ikut. Toh, dia mengamuk hanya demi mencari perhatian kita. Beri saja dia kesempatan untuk bergabung. Tapi kalau ingin bergabung dengan kami, bukankah seharusnya kau memakai pakaian yang pantas? Dengan pakaian compang-camping itu, kau mau melakukan apa? Cara jual mahalmu sudah tak mempan. Sekarang kau pura-pura menderita untuk mengundang simpati kami. Dengar, Rian, trik murahanmu itu tidak akan mempan pada kami. Benar. Kalau ingin bergabung dengan kami, dan ikut menikmati keuntungan kami, kau harus pandai mengambil hati kami. Jangan lagi melakukan hal-hal kacau seperti itu. Cepat pulang sana, ganti dengan pakaian yang pantas, lalu kemari. 2 hal. Aku datang bukan untuk ikut menikmati keuntungan kalian. Aku hanya punya pakaian ini. Omong kosong apa itu? Aku biasanya membeli begitu banyak pakaian, mana mungkin kau tak punya baju? Benar, kalian? Pernah membelikanku satu pun? Kau, kalian sudah pulang? Ayah, Ibu, ini hadiah untuk kalian. Punyaku mana? Sabar, semua kebagian. Apa ini? Mbak Siska, kakak baik sekali padaku. Yang ini juga cantik. Yang ini bahkan edisi terbatas. Kulit asli, ya. terima kasih, nak. Kau perhatian sekali. Anak ini memang berbak.
Ayah, Ibu, Nadia, kalian pasti pernah membelikan Rian pakaian, kan? Benar, kan? Aku dan ayahmu sangat sibuk. Mana sempat mengurus hal remeh begitu? Kupikir kalian sudah membelikannya, jadi aku hanya membelikan Randy. Baik. Kalaupun kami melupakanmu, kau bisa pakai uangmu sendiri untuk membeli baju. Satu baju saja, tak mampu kau beli? Menurutku, kau cuma pura-pura kasihan untuk mendapatkan simpati kami. Dengar baik-baik. Trik pura-pura menderita itu tak mempan padaku. Uang. Kapan kalian pernah memberiku uang? Direktur Utama. Salam, Direktur Utama. Siapkan mobil dan hadiah untukku. Aku mau menghadiri pesta penerimaan kerja putraku. Setiap bulan aku menyuruh bagian keuangan memberimu 50.000 uang saku 5 tahun berarti 3 juta. Mana mungkin kamu tidak punya uang? Aku gak pernah terima 1 sen pun. Kamu sekarang bahkan kebohongan murahan begini berani kau katakan? Aku bilang padamu, bagian keuangan ada di sini hari ini. Aku akan panggil dia sekarang, untuk berhadapan langsung denganmu. Bagian keuangan. Mbak Siska, kamu, katakan pada Rian berapa banyak uang yang sudah dikirim padanya selama 5 tahun ini. Mbak Siska, selama 5 tahun ini saya tidak pernah memberikan sepeser pun kepada Mas Rian. Setiap bulan memberinya 50.000 uang saku, bagaimana kamu bisa tidak mentransfer uang padanya? Awalnya saya mengikuti perintah Anda mentransfer uang kepada Mas Rian, tapi Ibu Rita bilang, Mas Rian belum pernah melihat dunia, tidak bisa mengendalikan 50.000, jadi tidak mengizinkanku mentransfer. Aku pikir, Rian, kalau pegang uang, dia bisa jadi nakal, jadi aku pikir tunggu sampai dia dewasa, baru kasih uangnya. Rian, niat baik Mama, kamu bisa mengerti, kan? Lalu bagaimana aku masih bisa melihat ada pengeluaran 50.000 setiap bulan? Apa itu kau korupsi? Bukan begitu. 50.000 itu ditransfer ke Mas Randy. Ibu Rita bilang, Rian kembali. Tuan Randy merasa tidak aman, perlu kompensasi. Jadi? Kau kasih uang, khawatir aku jadi nakal? Kau kasih Randy uang, tapi tidak khawatir dia jadi nakal? Betapa sayangnya kau pada anak angkat ini, betapa bencinya kau padaku, anak kandungmu? Randy ini ya, dia lemah, dia tidak bisa tahan susah. Kau diadopsi keluarga miskin itu selama belasan tahun, kulitmu tebal, mentalmu juga kuat, sedikit menderita tidak apa-apa. Hanya karena kesalahan kalian dulu, aku menderita bertahun-tahun di luar, tidak mau mengganti rugi, biarlah, malah terus membiarkanku menderita di luar, kau benar-benar ibu yang baik ya. Aku tahu aku salah padamu. Kalau mau benci, bencilah ibumu. Tapi jangan pernah benci Randy. Sudahlah. Meskipun kau tidak punya uang saku 50.000 itu, ada ayah, ibu, dan Nadia yang memberi uang saku untukmu, dan juga angpau saat hari raya. Mana mungkin kau baju seharga ratusan ribu tidak bisa beli? Kalian kasih aku uang? Kalian kasih aku angpau? Kukira ibumu sudah kasih, jadi aku juga tidak kasih. Kukira kalian sudah kasih, kupikir dia akan jadi nakal kalau pegang uang, jadi aku juga tidak kasih. Jadi, kalian sama sekali tidak kasih uang ke Rian. Tuan, ayo, hadiri perjamuan masuk kerja anakku. Kamu sudah lihat sendiri, tidak ada yang belikan aku, baju, tidak ada yang kasih aku, uang jajan, apalagi yang kasih angpau, kamu suruh aku. Pakai apa beli baju? Kalau tidak punya uang, bilang saja sama kami. Asal kamu bilang, masa kami tidak kasih kamu uang? Waktu aku sekolah dulu, aku pernah minta biaya karya wisata 1.000. Tapi apa kalian memberikannya? Sini, Randy. Ini cek 100.000 ini, dari kakak untuk biaya belajar, uang saku, pakai semaumu. Harus bersenang-senang ya. Jangan berhemat untuk kakak. Makasih, Kak. Aku juga ada. Makasih, Mbak Nadia. Ini dari ibu simpan. Ini dari ayah. Makasih, Ayah. Ayah, ibu. Minggu depan ada karya wisata sekolah, bisa nggak kasih aku 1.000? Rian, kamu lihat Randy dapat angpau,
kamu jadi mau angpau juga. Kenapa kamu suka cari perhatian? Kak, aku tidak. Kamu setiap hari cuma mikirin uang. Apa uang dari keluarga Shen masih kurang? Pantas saja anak pungut dari keluarga miskin matamu cuma lihat uang. Ambil sampah-sampah di lantai ini, dan dirimu langsung pergi. Randy, nah, kali ini belajar di luar negeri. Harus lebih giat. Kalau begitu uang hidupmu sehari-hari, dari mana? Sudah, jangan bicara soal uang lagi. Bukankah kamu masih punya kerja dan gaji? Kecuali kamu tidak mampu. Kamu bahkan tidak dapat gaji dan bonus. Aku tidak mampu. Lalu kalian tahu, di mana dulu aku bekerja? Bukankah kamu sama seperti Randy, bekerja di perusahaan keluarga? Ayah, ibu, apa kalian lupa? Rian itu sama sekali tidak pernah bekerja di perusahaan kita. Berapa lama lagi? Hari ini grup bintang utama mengadakan jamuan orientasi. Banyak orang datang, macet di sini, diperkirakan masih 10 menit lagi sampai. Bunyikan alarm. Dalam 3 menit, harus sampai di Hotel Puncak Awan. Siap? Apa? Urusan personalia perusahaan kan kamu yang mengurus? Sayang, apa kamu lupa mendaftarkan Rian untuk mulai bekerja? Aku khawatir dia dan Randy bekerja bersama. Randy pasti terlalu tertekan, nggak senang. Jadi aku tidak mengatur dia ke sana. Lagi pula, kemampuannya rendah. Kalau dia kerja di perusahaan, pasti mengganggu kinerja. Aku pikir, biarkan dia jadi kurir biar belajar. Nak, ibu sudah berusaha keras. Kamu harus mengerti, ya? Hei. Kalian bahkan tidak tahu di mana aku bekerja selama ini, tapi bilang demi kebaikanku, kalian takut aku mempermalukan kalian, atau takut orang tahu. Randy itu anak angkat, ya? Kalau kamu berpikir begitu, ya aku nggak bisa apa-apa. Pokoknya ibu nggak merasa bersalah. Rian, kamu jangan-jangan beneran jadi kurir? Betul. Aku siang jadi kurir, malam kerja paruh waktu. Ya ampun, putra asli keluarga Shen, Rian Wijaya, ternyata jadi kurir? Ku dengar Rian ini lulusan universitas, disuruh jadi kurir dan kerja paruh waktu. Pak Surya memang agak lalai, ya? Kalau kamu nggak kerja, bilang dong sama kami. Kalaupun kamu nggak bisa kerja di perusahaan keluarga Shen, kamu bisa ke perusahaan lain yang jadi mitra kami. Apa kamu sengaja nggak bilang terus dengan pura-pura kasihan untuk menarik perhatian kami? Apa aku belum pernah bilang aku ingin magang di perusahaan keluarga? Tapi apa kalian ada yang peduli? Kalian bilang aku nggak mampu, jadi kurir jadi satpam aja udah bagus? Bagus. Anakku memang hebat. Hahaha. Coba lihat. Kontrak ini nilainya puluhan juta. Anakku memang hebat. Pak, Bu, kalian berdua yang mendidikku dengan baik. Pak, Bu, apa aku bisa masuk ke perusahaan kita atau perusahaan mitra lainnya untuk magang? Kamu baru lulus, magang apa? Mau magang? Antar makanan, jadi satpam. Bukan. Aku baru punya penemuan. Jangan bawa lagi lamaran berantakanmu, keluarkan. Mengganggu mood Randy, pergi. Kamu sendiri yang tidak mampu. Kalau saja kamu punya setengah dari kemampuan Randy, kami tidak akan mengabaikanmu. Kalau kami peduli padamu, itu hanya buang-buang waktu. Iya, lihatlah Randy kita. Dia pintar dan pengertian. Bisa masuk grup bintang utama. Membanggakan keluarga. Nanti, pasti bisa bantu keluarga kami melambung tinggi. Sedangkan kamu yang hanya antar makanan, tidak pantas kami pedulikan. Sudahlah. Jangan bicara begitu tentang Rian. Orang tua angkat Rian itu miskin. Dia bisa bertahan antar makanan sudah sangat tidak mudah. Rian, nanti kalau adikmu sudah masuk grup bintang utama, nanti akan kami beri kamu posisi satpam. Bagaimana kamu tahu? Aku lebih rendah dari Randy. Bagaimana lagi kamu tahu? Aku hanya bisa masuk perusahaan Randy, jadi satpam. Rian, aku tahu kamu cemburu pada Randy, tapi Randy di sekolah juara. Kali ini, dia masuk grup bintang utama. Jangan bandingkan masa depanmu dengannya.
Lagi pula, kalau kamu berhasil wawancara di grup bintang utama, kenapa kamu curi mobil keluarga untuk melampiaskan balapan sampai menimbulkan masalah besar bagi keluarga kami? Aku bilang, posisi yang aku dapat adalah yang tidak bisa diraih Randy. Masa depanku jauh lebih baik darinya. Rian, tidak mampu itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah kamu tahu dirimu tidak mampu, tapi masih pura-pura hebat. Itu tanda orang lemah. Anak kampung dari gunung, mau bersaing dengan anak emas, benar-benar konyol. Hanya takut, Randy yang kalian anggap anak emas, bahkan satu jariku pun tidak sebanding. Kau? Para anggota baru yang terhormat, para keluarga, selamat malam, acara perjamuan tahunan grup bintang utama resmi dimulai. Acara perjamuan ini akan segera dimulai. Kamu cepat pergi, jangan nanti melihat perbedaan dengan adikmu sebesar itu. Hatimu akan sakit. Kita lihat saja. Nanti saat pengumuman keluar, siapa anak kampung, siapa anak emas. Para anggota baru dan keluarga selamat malam. Selamat datang di grup bintang utama. Untuk acara tahunan perjamuan masuk kerja, kami grup bintang utama. Kali ini tidak hanya merekrut beberapa karyawan biasa, tetapi juga seorang profesional. Dalam seleksi rekrutmen tahun ini ia menonjol di antara ribuan pelamar dengan nilai komprehensif tertinggi menjadi anggota grup bintang utama pejabat eksekutif strategis. Setelah pejabat eksekutif strategis baru ini mulai bekerja di M&A, ia akan langsung mendapatkan saham 10% saham grup bintang utama, dan perusahaan akan memberinya dana investasi sebesar 100 juta yuan, hak pengelolaan bebas, dan orang yang mendapatkan kekuatan dan kehormatan ini. Pejabat eksekutif strategis adalah dari keluarga Shen, putra dari Surya. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk mereka. Selamat untuk kalian. Randy, ternyata kamu hebat banget. Tidak hanya bergabung dengan grup bintang utama, tetapi juga menjadi pejabat eksekutif strategis. Kenapa tidak bilang sama kami? Bagus sekali Randy. Kamu sekarang langsung memiliki 10% saham grup bintang utama dan hak investasi 100 juta yuan. Kedudukan ini lebih tinggi dari orang terkaya di kota selatan. Lebih tinggi lagi, ayah. Kalau saja Rian punya setengah dari kebaikanmu. Dan prestasimu, sudah cukup baik. Sudahlah, Mbak, jangan sebut Rian lagi sial Randy, cepat naik ke panggung. Halo, semuanya, saya Randy. Saya bisa masuk grup bintang utama, selain usaha saya sendiri, juga tidak lepas dari papa dan mama, dan perhatian kakak-kakak. Tanpa perawatan papa dan mama, dan kasih sayang kakak saya tidak akan bisa meraih prestasi sebaik ini hari ini. Jadi, hari ini saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya. Bukan kamu tadi bilang namamu siapa? Nama saya. Sekretaris Aris, dia. Putra, saya, Randy. Kacau. Grup bintang utama, pejabat eksekutif strategis yang baru. Namanya bukan Randy. Namanya Rian Wijaya. Apa? Rian Wijaya. Masa? Pejabat eksekutif strategis yang baru? Bukan, dia tidak mungkin mendapat nilai sebaik itu. Sekretaris Aris, apa Anda salah orang? Benar, pasti ada kesalahan. Mana mungkin Rian menjadi pejabat eksekutif strategis yang baru? Sama sekali tidak mungkin. Saya tidak salah. Grup bintang utama pejabat eksekutif strategis yang baru adalah Bapak Rian Wijaya. Dia dari seluruh negeri ribuan orang. Menonjol di antara mereka, dia bahkan memecahkan rekor pejabat eksekutif strategis nilai sempurna di semua sesi selama 5 tahun. Semua ini telah melalui seleksi ketat perusahaan. Tidak ada kepalsuan. Rian begitu hebat, kemampuannya luar biasa, keluarganya masih meragukannya. Ini pasti ada kecurangan. Rian, cepat keluar dan jelaskan, jika nanti ketahuan ada kecurangan, kamu tidak hanya akan hancur, tapi juga menyeret keluarga kami. Kurang ajar. Kau meragukan grup bintang utama? Kuberitahu kamu, semua karyawan baru yang datang hari ini semuanya telah melalui seleksi ketat perusahaan. Jabatan di grup bintang utama, mana mungkin ada kecurangan? Aku akan memberimu satu soal ujian, kamu kerjakan di tempat, bisakah kamu menjamin mendapat nilai sempurna? Jelas kamu yang kalah kemampuan, kenapa masih memfitnah orang lain? Jika aku melihatmu lagi menjelekan orang, akan kupanggil kepala HRD untuk mendiskualifikasi kamu. Sekretaris Aris, ini karena Rian kemampuannya terlalu hebat. Kita semua merasa sedikit terkejut. Ya, bukan Anda yang seharusnya terkejut, melainkan karena Anda tidak pernah peduli padanya sehingga Anda bisa berkata sebodoh itu. Ibu, Bapak, kalian tidak perlu meragukan lagi. Rian adalah anggota keluarga kita.
Dia pejabat eksekutif strategis yang baru, keluarga kita juga ikut bangga. Ya. Ini juga kebanggaan keluarga kita. Mari kita undang Bapak Rian Wijaya naik ke panggung. Nak, ibu tidak menyangka kamu begitu hebat. Ibu sangat bangga. Mulai bulan ini, setiap bulan uang saku Rp50.000, dan juga baju-baju yang tidak dipakai Randy, kamu bisa pakai itu. Semua barang mewah, sangat mahal. Kedepannya, orang lain akan iri padamu. Tidak usah. Aku sudah dengan keluarga Shen putus hubungan. Rian, sudahlah. Ibu sudah memberimu kesempatan untuk menyenangkannya. Hargailah saja. Bersikaplah dewasa, mengerti? Ibu Rita, Mbak Siska, kalian menghalangi jalanku ke panggung. Kau, Selamat, Pak Rian. Terima kasih atas perhatian Sekretaris Aris. Saya akan bekerja lebih keras, saya tidak akan mengecewakan kalian. Sangat hebat dan rendah hati. Di belakangmu, pasti ada keluarga bahagia, mendukungmu. Kehormatan ini, harus kamu bagikan dengan mereka. Silahkan, Pak Rian, sampaikan pidato Anda, sambut dengan tepuk tangan. Saya bisa meraih pencapaian seperti hari ini, selain berkat usaha saya sendiri, yang paling harus saya syukuri adalah ayah angkat saya. Keluarga Pak Hendra, mereka tidak kaya, tapi tetap membiayai sekolahku. Mereka selalu bilang padaku, sekolah adalah jalan terbaik bagi anak miskin, meskipun mereka hari ini tidak hadir, tetap ingin kukatakan, ayah, ibu, kakak, terima kasih, kalian, aku cinta kalian. Rian, kamu berterima kasih pada orang luar, tidak berterima kasih pada orang tua kandung dan kakakmu sendiri. Kamu baca buku sampai ke perut anjing. apa kamu masih marah sama ibu? Pencapaianku hari ini, apa ada hubungannya dengan kalian? Kamu bisa masuk grup bintang utama, menjadi pejabat eksekutif. Bukankah itu berkat gen dan didikan keluargaku? Kalau bukan karena keluargaku, gen, dan didikan yang unggul, kamu bahkan dalam 10 tahun, tidak akan bisa masuk grup bintang utama, apalagi menjadi pejabat eksekutif strategis saat ini. Dulu, saat pertama datang ke rumahku, apa kamu pernah berpikir? Betapa hinanya dirimu, betapa miskinnya, dan berani mencuri perhiasan dan uang, juga mendorong Randy ke kolam renang. Yang paling penting, sebulan yang lalu, menabrak Kevin sampai koma. Kalau bukan karena koreksi keluargaku, kamu sudah lama tersesat. Mana bisa sehebat sekarang? Polisi sudah menyatakan aku tidak bersalah, apa dasar kalian menuduhku bersalah? Kalian tidak pantas jadi orang tuaku, aku tidak punya orang tua seperti kalian. Rian, dengar, kalau kamu masih ingin bergabung dengan kami, kamu harus tenang. Kalau kamu masih main permainan tarik ulur, kami tidak mau kamu sebagai adik lagi. Kalian tidak mau adik ini, aku, Clarissa, mau. Rian, dengar baik-baik. Kalau kamu masih ingin diterima di keluarga kami, berhentilah main-main. Kalau kamu masih main permainan pura-pura ini, kami tidak mau kamu lagi sebagai adik. Kalian tidak mau adik ini, aku Clarissa mau. Kamu siapa? Kamu berani mukul adikku? Berani sekali kamu. Kurang ajar. Kamu berani mukul istriku? Dasar wanita gila. Siapa wanita gila? Siapa perempuan gila? Aku. Aku perempuan gila. Tahu diri saja, pergi. Kak. Rian, kau terbebani bakti, sulit menuntut keadilan. Kekesalan ini, kakak yang akan membalasnya. Hari ini adalah hari adikku, Rian, bergabung dengan grup bintang utama. Juga setelah bertahun-tahun belajar keras, berjuang bertahun-tahun, impiannya akhirnya tercapai. Kalian sebagai orang tua kandung dan kakak perempuan, berhutang padanya belasan tahun. Bukannya menebus, malah seenaknya merundung dan menghinanya, bahkan dia yang tidak bersalah dimasukkan ke penjara. Sekarang, malah bermuka tebal datang menumpang kejayaannya. Katakan, pantaskah kalian dipukul?
Sebelum Rian menjadi pejabat eksekutif strategis yang baru, kalian semua keluarga Shen, adakah satu orang pun yang memandangnya dengan hormat? Sekarang Rian sukses besar, kalian malah ingin menggunakan ikatan keluarga dan gen untuk memerasnya secara moral. Katakan, pantaskah kalian dipukul? Keluarga Shen keterlaluan banget. Memberi Randy rumah dan mobil, dan uang tunai yang enggak terhitung. Tapi untuk anak kandungnya sendiri, uang hidup aja enggak dikasih. Dan Rian punya kemampuan sebagai pejabat eksekutif strategis yang baru, tapi keluarganya menutup mata. Jadi, jelas mereka nggak peduli sama Rian. Sama sekali nggak perhatian. Yang nggak tahu, mengira Randy adalah anak kandung mereka. Rian itu anak liar. Keluarga kami tidak pernah menyiksa Rian. Alasan kami tegas padanya adalah untuk mengubah kebiasaan buruknya selama belasan tahun. Selama beberapa tahun dia kembali, entah mencuri uang tunai atau perhiasan, dan berkali-kali mendorong Randy ke dalam kolam renang. Bukankah kami harus mengoreksinya? Rian gak akan melakukan hal-hal itu. Kalian baru saja menyebutkan banyak tuduhan, ada satu yang kalian lihat sendiri, atau dengar sendiri. Randy yang kasih tahu kami, mana mungkin salah. Berarti kalian tidak melihatnya sendiri. Lalu, atas dasar apa kalian menuduhnya? Apa kata Randy, itu yang kamu ikuti. Dia suruh kamu jualan. Kamu mau jualan? Kamu? Kami memang kadang mungkin mengabaikan dan salah sangka pada Rian, tapi di hati kami, dia selalu menjadi keluarga kami, dan kami juga selalu menyayanginya. Menyayanginya? Maksudmu dengan tidak membelikannya baju baru, tidak memberinya uang saku, tidak memberinya kesempatan magang kerja, bahkan memasukkannya ke penjara selama sebulan? Kak, tidak perlu bicara sebanyak itu dengan mereka. Tidak bisa. Kamu baik hati, tidak mau mempermasalahkan dengan mereka. Tapi aku, kakakmu, pendendam. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Aku pasti akan membalaskan dendam untukmu. Hei, bukan begitu. Ini urusan keluarga Shen kami, kamu, orang luar, apa hakmu ikut campur di sini? Memang. Urusan kalian, aku tidak sudi urus, juga tidak tertarik. Tapi menganiaya Rian, itu tidak boleh. Karena, aku adalah kakaknya. Kamu kakaknya? Hei, kalau begitu, aku tanya, kami berdua ini apa? Hei, kamu. Kalian sial. Kamu diam saja lihat orang luar jahati ayah, ibu, dan kakak, apa kamu nggak punya hati? Tentu aku tak akan biarkan orang luar jahati ayah, ibu, dan kakak, tapi sayangnya kalian bukan keluargaku, keluargaku. Hanya keluarga Kak Clarissa. Rian, dia tidak punya hubungan darah sedikit pun denganmu. Mungkin dulu keluarganya itu pembeli, loh. Apa kau mau akui musuh sebagai ayah? Selama belasan tahun tinggal bersama keluarga Zhou, meski tidak kaya raya, tapi aku bahagia setiap hari. Malah di keluarga Shen, setiap hari terasa seperti setahun. Siapa sebenarnya pencuri itu? Rian, jangan khawatir. Kakak akan buat hari-harimu ke depan semakin baik. Anak durhaka, apa kau mau putus hubungan dengan kami? Iya. Sudah, cukup. Jangan munafik lagi. Jangan pakai strategi mundur. Beneran kau bikin ayah marah. Nanti akal busukmu semua akan sia-sia. Sudah ku bilang. Dengan keluarga Shen, putus hubungan tidak ada urusan lagi. Kalian cukup sayangi Randy saja. Apa kau cemburu pada Randy? Baiklah, ibu janji akan lebih perhatian padamu, jangan main akal. Perhatianmu tak berarti bagiku, aku hanya ingin putus dengan kalian. Rian, kau tahu, dengan keluarga Shen, akibat putus hubungan, kau akan kehilangan hak waris keluarga Shen. Kau akan kehilangan hidup mewah. Kau akan jadi kelas bawah. Jadi pejabat eksekutif strategis. Lalu apa? Sebulan kerja banting tulang. Punya mobil mewah? Bisa beli rumah mewah? Apa hubungan uang kalian dengan Rian? Apa itu memang untuk Rian? Hari ini acara masuk kerja Rian. Apa hadiah yang kalian siapkan? Kami pasti sudah siapkan hadiah. Apartemen 500 meter persegi loh. Ini yang aku siapkan. Jam tangan mekanik Van Cleef, Arpels. Ini yang aku siapkan. Senilai 5 juta. Maserati sport termewah. Apakah ini yang disiapkan untuk Rian? Ini? Untuk seorang anak angkat, menyiapkan sebanyak ini hadiah, untuk anak kandung, tapi tidak menyiapkan apa-apa.
Untuk Randy, anak angkat, disiapkan hadiah mewah jutaan. Tapi untukku, anak kandung, disiapkan Mercedes tua seharga puluhan juta. Mana bisa adil? Berani-beraninya bilang satu keluarga. Aku kan takut Randy marah. Lagi pula, kemampuannya tidak sekuat dirimu. Kalau aku kasih hadiah yang sama untukmu, dia pasti tidak nyaman. Seberapa besar kalian sayang pada Randy? Dan begitu bencinya pada Rian? Cukup. Jangan bicara dengan nada sinis. Seorang pejabat eksekutif strategis baru diangkat. Apa hebatnya? Sikapnya yang main-main dan cari perhatian, serta menabrak orang tanpa mau bertobat. Kasih dia, Mercedes tua, sudah cukup. Oh ya, bukankah kamu satu-satunya kakaknya? Kamu, satu-satunya kakak, apa hadiah untuknya? 3 potong iga ayam? Atau 10 tusuk sate kambing? Atau sepiring terong bakar? Hahaha. Hari ini perjamuan masuk kerja Rian, tentu aku siapkan hadiah. Lily. Hadiah. 3 hadiah peresmian selamat Tuan Rian. Uang tunai 500.000, selamat Tuan Rian, jalan emas, masa depan cerah, melebihi fajar, melebihi fajar. Villa Cloud Top dan sertifikat selamat Tuan Rian naik jabatan puncak kejayaan 1 Bentley. Selamat, Tuan Rian, tak terkalahkan, melihat semua bunga ibu kota. Astaga Bentley. Uang tunai Villa Cloud Top barang-barang ini benar-benar mengalahkan hadiahnya Randy. Kakak angkat Rian ini, latar belakangnya apa? Memberi hadiah semewah ini. Ini yang orang biasa seumur hidup. Sulit dapatkan uang sebanyak itu. Kalau barang ini asli kakak angkat ini dibanding kakak kandungnya, 100 kali lebih baik. Betul. Rian, hadiah malam ini, aku siapkan agak buru-buru, kamu terima dulu, tunggu 2 hari lagi, aku dan mama papa akan beri hadiah besar lagi. Kak, kado ini terlalu mahal, aku tidak bisa terima. Ini semua tidak seberapa. Terima saja, anggap saja sebagai kompensasi dari kakak untukmu. Dulu, kalau aku tidak setuju kamu kembali ke keluarga Shen. Kamu bertahun-tahun ini tidak akan hidup semenderita ini. Kak, ini bukan salahmu, aku sendiri yang buta hati, tapi sekarang aku sudah sadar, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengingat ikatan darah itu lagi. Masih akting? Mau aku kasih Oscar? Akting? Bu, aku sudah menyelidiki semuanya, keluarga Rian. Semuanya kelas bawah ayah angkatnya. Hanya seorang penjual sate ibu angkatnya. Hanya seorang petugas kebersihan di grup Wijaya, kakak angkatnya. Hanya seorang pelayan di Hotel Yunding. Tidak kusangka, aku di bawah grup Wijaya, saat inspeksi di Hotel Yunding, disangka sebagai pelayan. Semua harta keluargamu digabung, hanya ratusan ribu, mobil mewah, villa, kalian mampu membelinya? Jadi semua hadiah ini, palsu-palsu. Aku ingat, waktu itu, saat menjemput Rian kembali ke keluarga Shen, ya, di warung sate ini, waktu itu, aku kira dia kerja di sini, ternyata, ini punya ayah angkatnya. Pantas saja Randy kita pintar, sekali lihat langsung tahu latar belakang mereka, keluarga ayah angkatnya. Kalau benar-benar orang kaya, mana mungkin yang satu jadi tukang bersih, yang satu jualan sate, dan satu lagi jadi pelayan murahan. Bawa barang palsu buat pamer, katanya jalan emas, paling unggul, malu banget. Kenapa aku punya adik seperti kamu? Masa sih, masih muda sudah sombong. Rian, Kak, apapun yang kau berikan padaku, di hatiku tak ternilai harganya. Kakakku yang baik, bisakah kamu sedikit realistis? Jangan sok kaya. Malu nggak sih? Rian, kamu demi mendapatkan kasih sayang kami, dan untuk menarik perhatian kami, sungguh segala cara kau lakukan ya. Aku bilang, aku sangat kecewa padamu sekarang. Kepedulian kalian tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu pikir kalian berdua bermain sandiwara dan pura-pura baik di sini, lalu aku akan merasa bersalah dan malu? Mimpi! Tapi, aku bisa memberitahumu, karena kau adalah pejabat eksekutif strategis yang baru, jika kau berlutut memohon padaku, aku akan memberimu kesempatan kembali ke keluarga ini. Kalau tidak, kita putus hubungan. Itu yang kuinginkan. Ini surat putus hubungan. Kita ayah dan anak. Tak ada hubungan lagi. Rian Wijaya.
Kamu pikir sekarang kau adalah yang baru diangkat di grup bintang utama sebagai pejabat eksekutif strategis, lalu kau merasa hebat, mundur untuk maju, kau pikir bisa dengan mudah mempermainkanku? Aku bilang, aku tidak terpengaruh. 8. Jika kau ingin putus hubungan sekarang, aku turuti. Aku akan membuatmu tahu apa artinya melempar batu ke kaki sendiri. Apa maksudnya? Melempar batu ke kaki sendiri? Ayah, Rian hanya sedang ngambek, dia tidak benar-benar ingin putus hubungan. Masa kamu ikut-ikutan dia berulah? Iya dong. Dia juga anak kita. Darah lebih kental dari air. Sudah. Kita suruh dia berlutut di depan pintu 2 hari. Siska, buat apa kamu merobek surat putusnya? Tapi tidak apa-apa. Di hatiku, hubunganku dengan kalian sudah putus. Rian, cukup. Kalau kamu terus begini, rencanamu akan gagal total. Cepat, berlutut minta maaf sama ayah dan ibu. Dapatkan maaf dari mereka, supaya kamu bisa kembali ke keluarga Shen. Dan lagi, kalau kamu benar-benar berantem sama ayah ibu, kamu akan kehilangan status putra orang kaya benar-benar jadi orang rendahan. Sedangkan keluarga Shen, menghancurkanmu itu sangat mudah. Cuma keluarga Shen belum mampu menindas Rian. Rian tidak tahu sopan santun kamu sebagai kakak juga tidak tahu diri. Menemaninya sok pamer pura-pura. Aku bilang ya, Rian jika kehilangan pohon besar keluarga Shen ini, dia pasti akan menyesal seumur hidup. Hanya keluarga Shen. Tidak sebanding aku dan Rian pura-pura, apalagi membuat Rian menyesal. Kamu seorang pelayan hotel puncak, apa modalmu melawan keluarga Shen? Aku bilang padamu, grup puncak dan keluarga Shen adalah mitra strategis. Percaya tidak? Satu telepon dariku bisa bikin hotel puncak pecat kamu. Kamu tidak punya kemampuan pecat aku. Sebaliknya aku bisa bikin hotel puncak batalkan kerjasama denganmu. Sombong sekali kamu. Coba batalkan, biar kami lihat. Biar kami lihat. Kamu, pelayan hotel puncak gimana caranya putus bisnis keluarga Shen? Sampaikan perintah keluarga Shen. Masuk daftar hitam hotel puncak. Rian, apa aku terlalu keterlaluan? Sudah. Demi kamu, aku akan melepaskan mereka. Lagi pula mereka adalah darah dagingmu. Kak, aku sudah putus dengan mereka. Rian, jangan berulah lagi, oke? Kalau kamu gini terus, cuma bikin kami makin kecewa. Kamu mau diterima di keluarga Shen, tunjukkan dirimu dengan serius. Jangan coba-coba memprovokasi kami demi tujuanmu. Ayah ibu dan kami semua sukses, sudah berpengalaman. Trik-trik murahanmu itu memang tidak berguna bagi kami. Mas Rian, kalau kamu merasa keberadaanku membuatmu tidak senang, membuatmu merasa terancam, mungkin aku pergi saja dari keluarga Shen, lagi pula aku bukan anak kandung. Tidak boleh. Tidak, kamu tetap anakku. Kamu tak boleh tinggalkan keluarga Shen. Aku tak tega lihat. Mas Rian begitu sedih. Lihat, semua lihat. Lihat, masih Randy kita. Dia tahu diri, mana kayak kamu. Seharian, cuma cemburu-cemburu. Dan, aku tidak mengerti. Sama-sama anakku. Kenapa bedanya begitu besar? Pak Hendra, meskipun perjanjian putus belum ditandatangani, tapi di hatiku, ikatan kita sudah putus. Kamu tidak berhak menggurui aku. Bagus, kamu si manis. Tidak tahu diuntung. Kamu lebih baik mati di luar. Tapi aku ingin memberitahumu, tidak peduli sehebat apapun kau di luar, jangan sekali-kali kembali dan bersujud memohon pada kami. Aku, Rian, meskipun mati kelaparan, kehausan, atau kelelahan di luar, seumur hidupku, aku tak akan pernah injak kaki di rumah Shen lagi. Baik, aku ingin melihat, tanpa perlindungan keluargaku, apa jadinya dirimu di luar. Ayah, jangan bicara begitu tentang Kak Rian. Lagi pula, Kak Rian punya kakak perempuan yang baik. Kakak yang baik itu, dengan satu telepon, bisa membuat Hotel Yunding memutus hubungan bisnis dengan keluarga kita. Ayah, jika kau masih mengusik Kak Rian, kalau begitu, keluarga kita, bukankah kita akan kelaparan? Aku tidak percaya. Seorang pelayan kecil saja bisa membuat kami berhenti bekerja sama dengan grup Yunding. Clarissa, aku beritahu kamu, aku sudah putus hubungan dengan Rian.
Aku harap kamu tidak mempertimbangkan perasaannya. Segera balas dendam padaku. Oke. Kukabulkan kalian. 5, 4, 3. Masih pura-pura aja. Surya, kalian sekeluarga sudah diblokir oleh Hotel Yunding kami, panggil orang, usir dia keluar. Apa hakmu memblokir keluarga kami? Masih berani ngomong besar di sini, pukul dia sampai mati. Jangan pukul. Apa-apaan ini? Jangan pukul. Hentikan. Berhenti. Jangan pukul. Aku peringatkan kalian, jangan sentuh aku. Lepaskan aku, kalian para security, lepaskan aku. Urusan seperti ini, serahkan saja pada kakak. Kakak baik sekali. Rian, Papa, Mama. Papa, Mama. acara perjamuan kerja sudah selesai? Aku belum memberimu kado selamat kerja. Belum juga menghajar Surya dan yang lain. Tahu gitu, kita harusnya naik helikopter ke sini, biar nggak macet. Ibu, ayah, untung kalian tidak datang. Tidak lihat para badut itu mengganggu Rian. Kalau tidak, pasti bikin darah tinggi. Apa? Keluarga Surya berani mengganggu Rian kita. 5 tahun ini, kalau bukan karena Rian, apa kita bisa kasih mereka begitu banyak bisnis? Iya. Kalau kamu di sana, apa kamu lindungi Rian? Apa kamu belain dia? Tentu saja. Ibu, tenang saja, kakak selalu jagain aku, dan kakak udah bikin mereka kapok. Serius? Ibu, ayah, terima kasih selalu peduli sama aku, dan terima kasih juga sudah keluar uang buat dukung aku. Tapi Rian sudah besar sekarang, nggak perlu barang-barang mewah. Hadiah peresmian kakak mobil mewah yang kalian sewa sebaiknya segera dikembalikan saja. Kalian sudah membesarkan aku selama belasan tahun, mulai sekarang, aku yang akan merawat kalian. Mobil mewah sewaan. Mobil mewah sewaan? Aduh, anakku yang berbakti, aku dan ibumu bukan orang yang suka pura-pura kaya, kami tidak akan pura-pura lagi. Kami sudah jujur, kakakmu adalah CEO Grup Wijaya, ibumu adalah ketua Dewan Grup Wijaya, dan aku adalah pemegang saham terbesar Grup Wijaya. Apa? Grup Wijaya yang mengguncang dunia didirikan oleh kalian? Kalian bercanda, kan? Adikku yang lugu, mama papa nggak akan bohong padamu. 3 hadiah itu benar. Mobil mewah mama papa juga asli. Perusahaan Yunding memutus kerja sama dengan keluarga Shen? Tentu saja itu benar. Perusahaan Yunding adalah bagian dari Grup Wijaya. Perusahaan kecil yang tak berarti. Kami menyembunyikannya darimu, supaya kamu bisa merasakan kehidupan orang biasa. Lalu kami memulangkanmu ke keluarga Shen, agar kamu bisa merasakan kehangatan orang tua kandung dan kakakmu. Siapa sangka keluarga Shen itu tidak manusiawi. Tapi tidak apa-apa. Mereka tidak mau kamu. Kami mau kamu. Besok, Mama ajak kamu shopping untuk memanjakanmu. Makasih, Ma. Halo, Ibu tas wanita tidak usah. Tas pria yang terbaru, bungkus semuanya untuk anakku baik, Ibu. Bu tidak usah, aku gak perlu sebanyak ini. 1 hari, 1 tas, pakai lalu buang aja. Yang tidak dikasih Shen Ibu beri 100 kali lipat. Ayo. Ini, itu dan itu. Ah, sudahlah. Gak usah pilih lagi. Jam di bawah 2 juta. Jangan, bungkus semua yang lain. Baik, Ibu. Nak, ayah juga punya hadiah untukmu. Hah? Hah? Ngapain? Ayo.
Gedung Boyue. Gedung Jinzun, Gedung Tianfu, 1 unit per lantai. Ayah, aku nggak muat. Kalau nggak muat, biarkan saja. Nanti kalau mau tinggal, kita bisa ke sana. Ah, nggak usah pilih-pilih, pilih-pilih pusing, gitu aja. Provinsi Selatan semua villa mewah beli 1 di setiap tempat yang nilainya di bawah 5 juta kita nggak ambil ya. Baik Pak, segera saya atur untuk Bapak. Ayah, Ibu, kalian sudah kasih hadiah semua. Giliranku sekarang. Baiklah, Ayo. Lamborghini, Porsche, Maybach, semuanya edisi terbatas. Kakak juga nggak tahu mobil model apa yang kamu suka, jadi langsung aja, kubelikan 30 mobil, jadi nanti kamu setiap bulan dari tanggal 1 sampai 30 bisa ganti-ganti. Astaga. Dia borong semua villa mewah. Sekarang kasih 30 lebih mobil mewah. Kaya banget ya. Iya, hadiah sebanyak ini. Mungkin nilainya puluhan juta. Anak ini beruntung banget. Kak, kamu sudah kasih aku hadiah? Dasar adik bodoh. Itu cuma pembuka. Nggak. Hadiah selanjutnya juga masih pembuka. Maksudnya apa, Kak? Nih, ini dari aku, ayah, dan ibu, masing-masing 10% saham untukmu. Mulai sekarang, kamu adalah putra keluarga Zhou, dan juga dari grup Wijaya kita, pemegang saham terbesar. Pak, Bu, ini berharga sekali, saya nggak terima. Rian, ini semua bukan hanya hadiah kami untukmu, tetapi juga permintaan maaf. 5 tahun lalu, tidak menyuruhmu kenali keluarga, kamu tak akan menderita 5 tahun, hampir di penjara seumur hidup. Jika hadiah ini tak mau kau terima, ayah, ibu, dan kakakmu akan bersalah seumur hidup. Lagi, aku dan ibumu punya maksud pribadi. Lihat, kamu masuk grup bintang utama, dan jadi pejabat eksekutif strategis baru, itu nunjukin otakmu. Lebih pintar dari kami bertiga, aku dan ibumu sudah tua bersiap menikmati pensiun nak. Perusahaan ini serahkan padamu untuk diurus dengan baik ah. Baik, ku terima. Saya dan Kak Clarissa akan urus dengan baik. Nggak ngecewain ayah ibu. Betul, ini adikku yang baik. Oh iya, selanjutnya, apa kamu mau balas dendam ke keluarga Shen? Kakak perlu bantu kamu? Shen nggak layak ku benci. Apalagi layak ku balas dendam. Sekarang aku hanya ingin cari mobil. Kevin kembalikan nama baikku. Polisi di penjara bilang padaku rekaman CCTV Randy sudah dihancurkan sekarang hanya bisa cari dari Kevin. Cari mobil. Oh iya, aku bisa minta Nina bantu kamu, dia ratu bawah tanah. Nina? Nama ini kenapa begitu familiar? Manajer hotel ini ngapain? Dia tidak tahu siapa kita, memukul Randy, dan mengusir kita dari hotel. Aku langsung komplain dia sekarang. Sudahlah, jangan teriak. Manajer hotel bukan anak kemarin. Kalau tidak punya alasan yang kuat, dia tidak mungkin mengusir kita. Apa itu ulah Clarissa? Kalau dia benar punya kemampuan itu, maka memblokir kita bukankah itu mudah? Lihat Clarissa, sombongnya di acara perjamuan masuk kerja. Mungkin dia memang punya hubungan. Kurasa kita perlu cari orang untuk menyelidiki. Biar tidak salah langkah. Mbak Siska, Ibu, jangan sampai kalian tertipu oleh wanita itu. Dia itu, pelayan di Hotel Yunding, tidak punya latar belakang apapun. Kok kamu tahu? Waktu aku lewat hotel tadi, aku lihat mereka bertingkah curiga. Aku mendekat dan menguping, ternyata ada sesuatu. Rian dan Pak Bambang, mereka pinjam uang sewa mobil, hadiah mewah, pura-pura. Nggak percaya? Dengar? Pak, Bu terima kasih sudah selalu peduli padaku, dan juga terima kasih sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendukungku, tapi anakmu sudah besar tidak butuh barang-barang mewah yang sia-sia. Kado masuk kerja, mbak dan mobil mewah yang kalian sewakan sebaiknya segera dikembalikan saja. Anak ini nggak bener ngelakuin hal gitu. Dasar kutu buku. Terus kita diusir manajer hotel, gimana nih jelasinnya? Kalau Clarissa, kan dia pelayan, di Hotel Cloud Manager, bantu mereka usir kita juga wajar, lagi pula kita putri-putri konglomerat, masa ia berantem di depan umum kan?
Aku mau komplain manajernya dan boikot keluarga Clarissa, biar dia nggak punya tempat di Provinsi Selatan. Sudah, Pak. Demi Rian biarkan mereka saja. Anak ini sudah putus hubungan dengan kita. Mana ada muka lagi, dan di mataku, dia nggak pernah punya muka. Rian melakukan semua ini, dan orang tua angkatnya meminjam uang untuk membuatnya pamer sebenarnya cuma ingin meninggikan dirinya sendiri di mata kita. Betul? Rian cuma mau cari perhatian aku biar aku lebih sering lihat dia. Dia ngambek kayak anak kecil? Sudahlah jangan ambil pusing sama dia. Lagi pula Rian sekarang sudah terungkap bergabung dengan grup bintang utama dan menjadi pejabat eksekutif strategis yang baru cukup banyak perhatian. Efek publisitas mungkin bisa bertahan 2 minggu. Kalau kita beri dia kesempatan sekarang, biarkan dia kembali, dia pasti sangat berterima kasih, dan keluarga kita, serta perusahaan juga bisa terkenal nantinya pasti rezeki melimpah. Masuk akal juga. Baiklah, mengingat, dia sedang cari perhatian dan ngambek, maka kita beri dia kesempatan melayani seluruh keluarga kita. Hahaha. Dan lagi harus mengadakan jamuan rekonsiliasi, menjamu seluruh keluarga, dan minta maaf di depan umum. Kalau tidak, dia jangan kembali pergi dari keluarga kita. Dia bukan siapa-siapa. Dan dia juga akan dibalas dendam dengan kejam oleh keluarga Jiang. Hahaha. Besok nih ulang tahun Randy yang ke-23. Kalau begitu, suruh Rian yang mengurus beri dia jalan keluar dan kesempatan memperbaiki. Ibu, pesta ulang tahunku ingin diadakan di Aula Bintang Utama di Hotel Jingyue, boleh nggak? Itu hotel termahal di Provinsi Kuanan, biaya semalam tidak kurang dari 1 juta. Kalau khawatir Kak Rian marah, mending nggak usah. Bagaimanapun juga ulang tahun dimanapun sama saja. Nggak boleh. Randy, besok ulang tahunmu yang ke-23. Mana bisa sembarangan. Tenang saja. Ayah pasti memberimu pesta ulang tahun paling gemilang. Makasih, ya. Bilang pada Rian, kalau dia mau kembali ke keluarga Shen, harus mendapatkan ruang Xingyao, berikan pada Randy. Ini bukan meminta padanya, ini memberinya. Kesempatan unjuk diri, karena keluar dari keluarga Shen. Dia bukan siapa-siapa, dan akan dibalas keluarga Shen. Dibalas kejam. Rian, hari ini kamu membuat semua orang tidak senang dan membuat Randy sangat sedih. Ayah, ibu, dan Nadia, mereka sangat marah, tapi bagaimanapun kita keluarga, aku berusaha meyakinkan mereka untuk tidak memblokir kalian, dan masih mau memberimu kesempatan terakhir untuk memperbaiki. Bilang aku mau lihat gimana kalian mau aku menebus. Besok ulang tahun Randy, siapkan acara pesta ulang tahun. Ingat, harus di ruang Xingyao Hotel Jingyue. Skala pestanya harus kelas jutaan. Dan semua dekorasi, makan minum, harus yang terbaik. Hanya 1 juta? Untukmu pasti nggak masalah kan? Kamu bawa keluarga angkatmu pamer gaya. Aku hari ini akan memberimu pelajaran biar lihat kamu berani nggak lagi pura-pura kaya. Ada lagi? Ada. Besok di pesta kamu harus berlutut di depan umum minta maaf pada orang tua. Orang tua tak pernah salah. Bagaimanapun mereka memperlakukanmu, kamu harus bersyukur. Siska, otakmu kejepit pintu atau ditendang keledai? Apa kau juga kehilangan ingatan? Aku sudah putus dengan keluarga Shen. Dari mana muka tebalmu bicara begitu padaku? Rian, aku tahu di pesta perkenalan, terlalu banyak orang, kamu malu mengakui salah. Tapi sekarang hanya kita berdua yang bicara di telepon. Kenapa masih pura-pura? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu melakukan semua ini untuk menarik perhatian kami, ingin kami ke depannya lebih peduli padamu sedikit. Sekarang orang tua sudah setuju. Mengizinkanmu kembali ke keluarga Shen. Dan berjanji ke depannya pasti akan lebih peduli padamu sedikit. Apalagi yang kurang, sudahlah, cukup. Keluarga Shen terlalu besar kepala. Ingat ini, aku di luar sana mati kelaparan, mati kehausan, mati kelelahan, seumur hidupku, aku tak akan kembali ke keluarga Shen. Sudah, Rian, jangan berpura-pura lagi. Apa arti keluarga Shen bagimu? Kamu pasti tahu. Berapa kali habis bersikap keras, lalu memohon maaf kepada kami. Dulu aku buta dan bodoh. Tapi sekarang aku sadar. Jangan berdalih. Tanpa perlindungan keluarga Shen, keluarga Jiang pasti akan membalas dendam padamu. Kamu hanyalah grup bintang utama yang kecil, pejabat eksekutif strategis baru. Tidak akan mampu menahan balas dendam mereka. Jika kamu tidak ingin kembali ke penjara dan menderita, manfaatkanlah baik-baik kesempatan dari keluarga Shen kali ini. Ingat, acara besok harus kau selenggarakan dengan sempurna.
Kalau tidak, aku akan benar-benar marah. Bodoh. Mas Rian, Nona Yeni datang. Nona Yeni, Mas Rian. Malam saat mobil Kevin ditabrak, mobil itu langsung dijual ke provinsi lain. Untungnya, masih bisa kutemukan kembali. Rekaman dashboard di dalam mobil juga sudah dihapus. Namun, kamera di pinggir jalan kebetulan merekam seluruh proses saat Randy menabrak. Video asli sudah kusimpan di dalamnya. Pegang ini. Kapan saja kamu bisa membersihkan namamu? Katakan pada Clarissa hutang budiku padanya sudah lunas. Jangan lagi karena hal sepele ini ganggu aku. terima kasih. Kamu benar-benar penolong besar bagi aku, Rian. Kamu Rian Wijaya. Kamu Rian. Dek, ini botol yang kutukar untuk bakpao. Makanlah selagi hangat. Kak, siapa namamu? Namaku Rian. Setelah selesai makan, aku bawa kamu ke panti. Biarkan Ibu Zhao adopsi kamu. Makasih, Kak. Nona Ye. Kau kenal aku? Kau masih ingat gadis kecil yang meringkuk di pinggir jalan? Kamu adalah yang menghabiskan 8 bakpao adik perempuan. Rian, benar kamu, Rian. Dulu, kalau bukan karena bakpaomu aku mati kelaparan dan beku di jalan. Aku tidak tahu, tapi kamu mungkin memelukku terlalu erat. Maaf, Duduk, bicaralah. Rian, besok ulang tahun ke-60, Ibu Rita, aku mau di Aula Xingyao, Hotel Jinyue, mengadakan jamuan untuknya. Kamu harus datang ya. Sejak diadopsi oleh keluarga Wijaya, aku dan Ibu Rita kangen kamu, tapi takut mengganggu kehidupan normalmu, jadi kami tak berani cari kamu. Besok Clarissa juga datang. Panti asuhan bisa bertahan berkat bantuan mereka, itu juga alasan aku bantu Ibu Rita. Baik, besok ulang tahun ke-60 Ibu Rita, aku pasti akan datang. Oh ya, aku ingin memberi Ibu Rita sebuah kado yang bermakna, tapi aku tidak tahu harus memberi apa. Ibu Rita seumur hidup berbuat baik banyak muridnya. Kita nih buatkan dia kue persik ulang tahun di atasnya ukir nama kita. Dia pasti suka. Ide bagus, aku segera atur. Bagus-bagus. Ini cantik banget. Randy, tempat ini sangat mewah dan megah. Di meja itu ada begitu banyak Maotai dan Lafite. Randy baik tak hanya berbakat, tapi juga banyak yang sayang, dan memanjakannya orang tua dan kakak, sungguh membuat iri. Rian meski dari grup bintang utama pejabat eksekutif strategis baru, tapi di depan ortu dan kakak kamu tak akan bisa menandingiku. Randy, Maotai dan Lafite di meja itu, apa aku boleh minum semuanya? Aku belum pernah minum sama sekali. Dan juga oleh-olehnya, kami juga bisa dapat satu, ya? Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-23. Semua yang ada di sini, silakan kalian makan, silakan minum, silakan ambil. Semua biaya di sini, aku, Randy, yang bayar sendiri. Pokoknya ini barang-barang Rian, yang dibeli dengan pinjaman. Jadi tidak perlu aku bayar, kesempatan baik, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Pak, Mas Rian, kenapa belum datang? Apa dia tidak mau minta maaf pada keluarga kita? Dia berani, kalau dia melewatkan kesempatan ini, seumur hidupnya. Jangan harap bisa masuk keluarga Shen lagi. Nadia, telepon dia. Suruh dia dalam 10 menit. Segera ke sini. Ibu Rita, pelan-pelan. Aku bantu ibu. Rian, dari kecil kamu memang anak yang baik dan pengertian, sekarang masih begitu. Benar-benar anak yang baik. Mas Rian, kamu dan Ibu Rita masuk dulu, aku angkat telepon, sebentar menyusul. Baik.
Ayah Rian Wijaya sudah menutup teleponku 2 kali. Dia benar-benar tidak menganggap kita sama sekali. Mbak Siska Kak Rian lagi pula, dia dari grup bintang utama pejabat eksekutif strategis baru sombong, wajar saja. Pejabat eksekutif strategis baru, di hadapan kekayaan keluarga Shen sampah telepon dia lagi. Bilang ke dia, saya marah. Wah, apa ini? Ulang tahun ke-60. Panjang umur dan bahagia, ini kan ulang tahun ke-60. Tapi Randy baru 23 tahun. Iya, Ini. Ayah Kak Rian tidak mau minta maaf kepada kita, kalau tidak kenapa dia bawa poster untuk mengutuk aku. Sungguh keterlaluan Rian Wijaya ini, sampai sekarang tidak mau bertobat. Malah sinis main-main dengan saya. Sepertinya, aku terlalu baik padanya. Ayo, hancurkan semuanya. Kali ini aku harus memberi pelajaran pada Rian Wijaya. Hancurkan. Mulai. Enya. Hancurkan. Stop. Berhenti. Rian, bagaimana kau mengurus ini? kalau mau salahkan, salahkan aku. Jangan sakiti Randy. Diam. Aku tak ada waktu untuk omong kosong kalian. Pesta ulang tahun ini adalah hadiah dari anak-anak panti asuhan kami untuk Ibu Rita Randy. Kau tahu apa yang kau lakukan? Pesta ulang tahun ini, berarti kau akui di pesta ulang tahunku datang menggangguku? Randy, kau bosan hidup? Pesta ulang tahun ini. Tapi perjuangan ratusan anak-anak kami. Diam kau. Randy, hancurkan. Itu wajar. Kamu tak hanya tak berhak marah, tapi juga di depan. Randy di depan kami semua. Minta maaf di depan kami. Kalau tidak, kau tak akan kami maafkan. Urusan kecil begini kau tak bisa. Cepat berlutut. Minta maaf dan akui salah. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik, pesta ini milik siapa sebenarnya? Panti Asuhan Bintang Laut Pesta Ultah 60 Ibu Rita. Ada apa ini? Kemarin aku menyuruhmu menyiapkan pesta ulang tahun Randy. Apa kau tidak mengikuti apa yang aku katakan? Aku sudah lama putus dengan keluarga Shen. Pesta hari ini adalah ulang tahun ke-60 Ibu Rita. Bukan punya Randy. Anak durhaka. Kusuruh kau adakan pesta Randy. Kau malah tidak mengadakannya. Hatimu sangat sempit. Di dalam hatimu, apa kau tak bisa menerimanya? Hari ini ulang tahun Randy ke-23. Setahun cuma sekali. Gimana kau bisa tega sama Randy? Aku kan bukan orang tuanya. Apa urusanku? Kau, Aku tak peduli. Kau tak bikin pesta ulang tahun buat Randy, itu akan mempengaruhi suasana hati kami. Kau hari ini harus beri kami penjelasan. Kalau tidak, kau akan kehilangan kami. Kalian yang rusak pesta Ibu Rita. Hari ini, seharusnya kalian yang kasih aku dan Ibu Rita. Sudahlah. Trik pura-pura lepas, main sekali cukup. Main terus itu menjijikkan. Kau sengaja tempatkan Ibu Rita menempatkan pesta ulang tahun ke-60 di sini. Pertama, ingin menunjukkan kemampuanmu di depan kami, agar kami kagum dengan kemampuanmu. Kedua, ingin kami merusak pesta ini, membuat kami terjebak dalam kesulitan. Nanti, kau akan muncul dan menyelamatkan kami, dan mendapatkan simpati kami. Trik kecilmu memang banyak, berlapis-lapis. Rian, kau benar-benar mengecewakan kami. Kami sudah beri kau banyak kesempatan, kau tidak sungguh-sungguh menunjukkan dirimu. Sebaliknya, kau malah main trik kotor ini, sungguh menjijikkan. Mbak Siska, aku pernah lihat cewek biasa yang pede banget, tapi belum pernah lihat yang separah kamu. Kamu ini, pantas saja ke rumah sakit periksa otakmu. kamu kenapa jadi begini sih? Cepat berlutut dan minta maaf pada Randy. Dia tidak berhak menyuruhku berlutut minta maaf padanya. Anak durhaka, berani melawan aku? Hari ini akan kugunakan hukuman keluarga. Mau menghajarku? Nadia, Siska, pegang dia. Hari ini, aku akan buat kau tahu apa itu martabat dan tata krama, apa itu hukuman keluarga. Kalian ngapain? Ngapain? Lepaskan aku, lepas. Kamu menyembunyikan nilai, membuat Randy tertekan, minjam uang untuk pamer, bermain siasat dengan keluarga, bermain siasat, penuh dengan kebiasaan buruk. Hari ini, aku akan menghajarmu dengan keras. Tekan dia ke tanah, aku akan memberinya hukuman keluarga yang setimpal. Cepat minta maaf, agar kau tidak terlalu menderita. Sudahlah, sudah.
Bagaimanapun dia anak kandung. Darah lebih kental dari air. Pukul ringan saja beberapa puluh kali. Kalian benar-benar tidak tahu aturan. Kamu masih tidak mengaku salah. Ya? Mau mengaku salah? Pukul bagus. Hajar sampai mati. Kamu belum mengaku? Jangan. Nenek Zhao, Nenek, kamu belum berhak untuk membela Rian. Urusan keluarga kami. Kapan giliranmu ikut campur? Dia jadi nakal begini dengan kamu. Kepala panti asuhan ini tidak bisa lepas tanggung jawab. bukan begitu. Rian sejak kecil adalah anak yang baik dan penurut. Dia juga sering memungut barang bekas untuk membantu panti asuhan. Baik penurut. Jangan sentuh Nenek Zhao kalau berani lawan aku. Kakakku yang baik, kamu sendiri sudah susah masih memikirkan nenek ini. Baiklah, hari ini akan kubereskan dia. Biar kamu ingat baik-baik. Aku lihat siapa berani menyentuhnya. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa ini? Kamu. Kamu. Siapa sih ini? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ibu Zhao, Rian, kalian nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Cuma tadi, Rian kena beberapa tamparan. Gak apa-apa. Cuma ditampar aja. Aku tahan. Syukurlah kalian nggak apa-apa. Sekarang, giliran mereka menderita. Ibu, pulang dulu ya. Pelan-pelan ya. Hari ini ulang tahun Ibu Rita yang ke-60, kalian tidak hanya merusak pestanya, tapi juga menghancurkan ratusan kue yang disiapkan anak-anak untuknya. Bahkan, kalian memukul Ibu Rita dan Rian di depan umum. Hari ini, aku akan membuat kalian semua keluar terkapar. Penjaga, tutup pintu, tanpa izinku, jangan ada yang keluar. Cih, kirain keluarga Randy itu sombong sekali. Bahkan pesta ulang tahunnya harus numpang di pesta orang lain. Sungguh memalukan. Malu memang, tapi sekarang kita dikepung, mungkin tidak bisa keluar, bahkan bisa kehilangan nyawa. Randy ini benar-benar membawa celaka bagi kita. Sudah keterlaluan. Pesta ini hancur. Mereka juga memukul Rian dan Ibu Rita. Benar-benar keterlaluan. Betul. Halo, aku Randy, putra sulung keluarga Shen, dan menantu grup Jiang. Hei, kamu, kenapa pukul orang lagi? Apa? Putra mahkota Shen bisa rusak pesta orang? Tuan muda Shen bisa pukul orang di depan umum? Anak muda, jangan terlalu sombong. Mau mengajari aku? Lihat dulu apakah kamu mampu? Keluarga Sen kami kaya dan berkuasa. Banyak uang. Masa soal satu pesta? Kamu pukul orang, itu masalah besar. Apa? Kamu bilang padaku, Yeyen, apa kesalahan yang aku perbuat? Apa? Kamu ratu bawah tanah Yeyen. Yeni. Dia itu terkenal di Provinsi Selatan sebagai putri mahkota bawah tanah loh. Dia punya banyak bisnis dan banyak saudara seperjuangan sehidup semati. Katanya Nona Yeni ini, meskipun cantik tapi dia sangat kejam. Dan panti asuhan bintang laut ini adalah titik sensitif terbesarnya. Anak-anak manis keluarga Shen ini tidak hanya merusak pesta ulang tahun kepala Pantirong, tapi juga mau memukul kepalanya kali ini. Mereka harus menderita. Kamu benar-benar Yeni? Benar. Akulah ratu bawah tanah, Yeni. Hari ini, kamu sudah menyakiti dua orang yang paling kusayangi. Kamu harus bertanggung jawab. Nona Yeni. Kami bisa bayar 2 juta. Tidak, 5 juta juga boleh. Betul? Apa aku butuh 5 jutamu? Yang aku butuh adalah 1 napas karena kalian menganiaya Mama Rong dan Rian. Anak buah, patahkan tangan mereka. Nona Yeni. Nona Yeni, kami adalah keluarga Rian. Bisakah demi Rian, ampuni kami kali ini? Ya, aku adalah ibu Rian, dia adalah ayah Rian, dan dua ini adalah kakak-kakak Rian. Jika kalian menyakitiku, Rian akan sangat sedih. Rian, katakan sesuatu. Kalian adalah ayah dan ibu Rian. Keluarga. Tapi tadi aku melihat kalian menekannya ke tanah menampar mulutnya. Kasih sayang cinta kalian, yaitu menekannya ke tanah menampar mulutnya. Baiklah, aku biarkan kalian merasakan cinta aku dan Kak Rian. Panggil. Biarkan mereka merasakan cinta aku dan Kak Rian. Jangan begitu, Rian.
Cepat hentikan Nona Ye. Jika keluarga Shen terluka, kau tidak akan pernah bisa masuk keluarga Shen. Keluarga Shen sampah ini tidak akan kembali seumur hidup, juga tidak di kehidupan selanjutnya. Rian, kita ini keluarga. Kau biarkan dia menyakiti kami, ibu sangat sedih. Kak Rian, mau beri mereka kesempatan? Jika kau setuju, aku bisa lepaskan mereka. Mereka sendiri yang cari masalah, biarkan mereka tanggung. Cukup, Rian. Trik pura-pura cuek sudah tidak laku, pura-pura sengsara juga tidak laku, sekarang main pahlawan selamatkan gadis, apa tidak bosan? Pahlawan selamatkan gadis. Kau sengaja merancang kami bertengkar dengan Nona Ye, lalu saat dia mau menghajar kami, kau muncul, pahlawan selamatkan gadis. Dengan begitu, kami akan berterima kasih padamu, akan menghargaimu. Kau pikir aku tidak tahu trik kecilmu itu? Rian, trik pria, merendah, merajuk, pura-pura sengsara, kamu kuasai betul. Siska, aku nggak tahu dari mana percaya dirimu, mengira aku lakukan ini supaya kalian lihat aku. Rian, menurutku, nasibku saat lahir sudah cukup buruk, gak nyangka kamu lebih sial. Sudahlah. Meskipun tindakanmu ini benar-benar membuatku jijik, tapi aku harus akui, kali ini kamu berhasil. Setelah acara ulang tahun ini selesai, kamu bisa kembali ke keluarga Shen, kembali ke pelukan kami. Tapi jangan ada lagi. Rian, apa kamu beri mereka kesempatan? Aku sudah lama putus dengan mereka. Pukul dia. Setelah itu, putuskan satu tangannya. Kamu mau putuskan tangan siapa? Kamu mau potong tangan siapa? Randy. Fanny ini Provinsi Selatan, salah satu konglomerat terkaya. Kekuatannya sebanding dengan Yeo. Katanya, baru-baru ini dia juga bergabung dengan grup Wijaya. Kenapa dia datang ke sini? Katanya, dia dulu bertunangan dengan keluarga Sen. Sebenarnya dia akan menikah dengan Rian Wijaya, tapi dia meremehkan Rian. Dan Rian Wijaya menabrak Kevin hingga koma. Jadi, dia sekarang tunangan Randy. Randy ini benar-benar pemenang kehidupan. Bukan hanya dapat kasih sayang orang tua dan kakak-kakaknya, tapi juga tunangan kaya. Iya, untung Fanny datang. Kita tidak perlu menderita lagi. Fanny, akhirnya kamu datang. Kak Rian, hampir memukul kami sekeluarga sampai mati. Adik ipar, kamu harus bantu kami balas dendam dan bersihkan keluarga. Kalau tidak, aib ini tidak akan pernah terhapus. Vina. Vina, sungguh bukan aku yang tabrak Kevin. Bisakah kamu beri surat pengampunan? Panggil aku apa? Vina. Panggil aku apa? Nona Vina. Randy, tenang saja. Aku di sini, tak ada yang berani ganggu. Semua yang kau derita, akan aku balas untukmu. Vina, kamu baik sekali. Hari ini aku ke sini untuk dua hal. Pertama, seluruh keluarga Sen aku lindungi. Apapun yang mereka lakukan, aku lindungi mereka. Kedua, Rian menabrak adikku hingga koma, lalu kabur dan bersenang-senang, aku pasti akan memberinya pelajaran. Vina, polisi pun belum memvonisku. Apa dasarmu yakin aku yang menabrak Kevin? Polisi belum vonis kamu. Aku yang vonis dan hukum. Rian itu orangku. Coba kau berani menyentuhnya. Nina, aku nggak tahu gimana caramu menggait Rian, tapi yang akan kuhajar, kau tak bisa melindunginya. Kau tak bisa melindunginya. Jika kau memaksa menghalangi, kau juga akan kuhajar. Lagi pula, adikku adalah orang terdekatku. Rian membuatnya sangat menderita. Aku juga akan membuatnya menderita sama. Vina, apakah kau datang untuk membela Kevin, atau untuk menyenangkan Randy? Seluruh Nansheng siapa tak tahu, aku Vina, fokus masalah, bukan orang. Baik, fokus masalah, bukan orang. Ayo. Isi flash disk itu putar dan perlihatkan pada mereka. Hei. Gak apa-apa, gak mabuk. Oke. Matikan ya.
Bertahanlah, aku segera selamatkan kamu. Bukankah Rian yang menabrak Kevin hingga koma? Kenapa malah Randy? Sepertinya dia juga minum. Iya. Meskipun Rian ada di lokasi, tapi sepertinya dia pergi menolong Kevin. Iya, Lagi pula dia tidak mengemudi, bajunya juga tidak cocok. Kalau Rian benar-benar difitnah, maka saksi Nadia dan Rita itu sangat menjijikkan. Randy, apakah benar kamu yang menabrak? Tidak, bukan. Video ini rekayasa. Aku tidak menabrak Kevin, Rian yang menabrak. CCTV merekam dengan jelas, kamu masih mau berdalih? CCTV sudah lama rusak. Tidak ada rekaman sama sekali. Jadi kamu mengaku sendiri yang menabrak Kevin lalu menghancurkan bukti? Maksud Randy, CCTV ini sudah lama rusak. Jadi video kamu palsu. Rekayasa. Baiklah Rian. Aku tidak menyangka pikiranmu begitu jahat. Kamu tidak hanya di rumah sakit memfitnah Randy kami, sekarang juga bawa video palsu untuk menipu di sini, ya? Sepertinya hari ini aku harus menghajar kamu. Rian, demi buktikan dirimu tak bersalah, kamu rekayasa video untuk jebak adikmu, kamu bisa dipenjara, loh. Aku menjebak? Benar, Mbak Nadia, pengacara top itu, sudah melihat langsung di lokasi kamu menabrak. Kamu mengaku saja dengan jujur. Kamu buat banyak hal curang. Apa-apaan? Setelah kamu mengaku, biarkan Randy pukul kamu 100 kali biar lega, lalu rawat adikku 5 tahun. Kalau tidak, Karena semua anggap video ini palsu, aku telepon polisi sekarang. Biarkan polisi periksa video ini. jangan. Kenapa tidak? Itu adalah karena ini menyangkut kehormatan keluarga Jiang dan Shen, kehormatan ini juga menyangkut reputasi Randy kami. Bukankah itu juga masa depanmu? Jadi aku tidak ingin polisi campur tangan. Jiang Wan Er, bukankah kamu bilang urusan bukan orang? Bukankah kamu mau untuk adik kandungmu mencari keadilan? Sekarang, kenapa tidak lanjut? Aku baru lihat kamu masuk ke grup bintang utama. Aku tidak mau hancurkan karier dan masa depanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku minta kamu terus objektif. Aku minta kamu terus tuntut tanggung jawabku. Aku minta kamu, biarkan polisi periksa video ini. Ini semua demi kebaikanmu. Lo, jangan tidak tahu diri. Kalau aku serius, kamu bisa dipenjara seumur hidup, tahu? Sudah. Aku mewakili keluarga Shen dan Jiang. Jadi kami tidak akan menuntut. Kamu bilang tidak dituntut, ya sudah, kamu pikir kamu siapa? Aku minta kamu segera, sekarang juga, suruh inspektur periksa video ini. Rian, kamu memang ingin menjatuhkan Randy, kan? Aku bilang, jangan tidak tahu malu. Aku tak tahu malu. Iya, apa aku salah? Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Begitu kamu melapor polisi, entah Randy bersalah atau tidak, dia pasti akan jadi bahan omongan. Dikritik orang, kamu begini mau hancurkan masa depannya. Iya, Rian, Randy lahir dengan sendok emas. Dia berbeda denganmu, kamu dibesarkan di keluarga miskin. Dia tidak tahan omongan miring. Lagi pula, dia baik dan pengertian, anggap saja beri dia kesempatan, kamu tidak bisa rugi sendiri untuk menjatuhkannya. Randy baik sampai menyewa pembunuh, mau ambil nyawa Rian. Apa? Pembunuh bayaran? Selain video kendaraan yang menabrak, aku juga untuk Rian menemukan kebenaran tentang penganiayaan di dalam penjara, orang-orang yang memukul dan menganiaya Rian. Semuanya adalah Randy yang menyuap mereka. Kamu? Kak Rian, kesedihanmu adalah kesedihanku, rasa sakitmu adalah rasa sakitku, penderitaan yang kau alami adalah penderitaanku juga. Aku Zaning, jika diperlakukan tidak adil, pasti akan menuntut keadilan. Aku membawa semua orang yang pernah menganiayamu ke sini, dan menyiksa mereka sampai mengaku. Zaning, kamu sudah terlalu banyak berbuat untukku. Sekali kakak adik, selamanya kakak adik. Randy, ada yang ingin kau katakan? Randy, kau benar-benar menyuruh orang untuk mencelakai Rian? Bagaimana kau bisa berbuat seperti itu? Tidak, mereka memfitnah. Mereka berdua memfitnahku. Apakah itu fitnah? Telepon. Panggil inspektur ke sini, selidiki, maka akan jelas. Rian, jangan usut masalah ini lagi. Randy, cepat minta maaf pada Rian. Katakan maaf. Masalah ini selesai. Kita semua orang terhormat, orang yang sopan. Jangan bikin ini jadi canggung. Hal ini gak akan beres. Seumur hidup gak akan beres.
Karena kalian melindungi Randy, karena kalian memfitnahku, di dalam penjara, lebih buruk dari mati, hidup selama sebulan, kalian bilang, bagaimana bisa selesai? Kalian, si manis-manis utang Kak Rian, kalian harus satu persatu membayar semuanya. Rian, maaf. Aku tidak tahu kamu di penjara. Diam. Kamu yang paling tidak berhak mengasihaniku, aku juga paling tidak butuh kasihanmu. Cukup, cukup main drama, belum? Mau apa? Mau uang, kan? Aku bisa memberimu. Aku gak mau uang. Sekarang cuma mau kebenaran, cuma keadilan. Rian, aku bilang, apapun yang dilakukan Randy, hari ini aku pasti lindungi dia. Kalau kamu berani telepon polisi, aku akan blokir total kamu. Lalu, suruh orang bongkar panti asuhan bintang lautmu. Mama Ritamu dan ratusan anak yatim semuanya terlantar di jalan, satu persatu mati kedinginan. Fanny, kamu benar-benar keji dan tak tahu malu. Hahaha. Yang mulia adalah batu nisan bagi yang mulia. Keji adalah paspor bagi yang keji. Pokoknya, siapapun yang berani membuat Randy kami terluka, akan kuhancurkan lebur. Berani sentuh Rian dan panti asuhan bintang laut, apa kamu pikirkan amarahku, Yenin? Yenin, kamu akhirnya mau bicara jujur ya? Bagus. Kalau begitu aku juga tidak akan bertele-tele. Aku tahu. Kamu sangat hebat. Keluargamu juga punya koneksi luas. Tapi keluarga Jiang juga kaya raya, di belakang ada banyak tokoh besar mendukung. Kalau kita dua keluarga ini berperang, itu pasti saling menghancurkan. Ah, bukan? Kamu akan lebih sial dariku. Kamu, keluarga Jiang kami segera akan dengan grup Wijaya bekerja sama, di belakang ini ada seorang raksasa bisnis yang mendukung. Kamu dan keluarga Yemu tidak ada apa-apanya. Wani, kamu baik? Aku bilang, kenapa kamu seenaknya? Ternyata kamu bersandar pada grup Wijaya. Tentu saja. Aku bilang, aku punya dukungan grup Wijaya. Keluarga Jiang di Nansheng hukum dan segalanya. Kamu yakin grup Wijaya akan mendukungmu? Tidak mendukungku? Masa mendukungmu dan si manis ini? Aduh, kusarankan kamu sadar diri, urungkan niat lapor polisi, lalu gantikan Randy, menanggung dosanya. Kalau tidak, panti asuhanmu akan celaka besar. Berani ancam Rian dan panti bintang laut? Kamu pikir aku nggak berani? Aduh, sentuh aku sekali coba. Aku ingin lihat kamu dan Rian ini bisa tanggung akibatnya. Aku sentuhmu. Percaya tidak ada yang bela kamu? Wah, bukankah ini kakak angkat Rian? Ada apa? Rian suruh pelayan ini pura-pura lagi? Kak Clarissa kamu datang? Adikku tersayang diganggu, aku pasti datang. Cih, Wani, ku kenalin ya, ini kakak angkat Rian, pelayan Hotel Puncak Awan, waktu acara perkenalan, pamer, dan berani bilang bikin keluarga Sen hancur? Lucu, kan? Aku lucu? Wani, kenapa kamu tiba-tiba berlutut? Wani apa-apaan? Merendahkan martabat? Cepat bangun. Diam. Rian, Clarissa lihat, kalian membuat Wani marah. Cepat berlutut minta maaf, kalau tidak, makin marah Wani. Nanti kalian berdua makin parah akibatnya. Nona Wani, apakah kamu marah? Randy mau menganiaya adikku, kamu juga mau menganiaya adikku? Aku. Rian, Clarissa, sudah saatnya begini, jangan kalian sok tahu, cepat minta maaf pada Wani. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Bahkan Nona Ye pun segan pada Wani. Kalian seorang anak buangan Shen, seorang pelayan rendahan, tidak sebanding, cepat berlutut minta maaf. Kak, kalau berlutut berguna, buat apa ada polisi? Wani, sekarang, langsung patahkan tangan kaki mereka, lampiaskan amarahmu. Aduh, celaka. Tidak kira, kakak angkat Rian ternyata putri sulung grup Wijaya. Wani, apakah perlu aku berlutut untukmu? Aku takut kamu tidak sanggup. Tidak perlu, tidak perlu. Dasar perempuan, apa omonganmu? Diam. Wulan. Kenapa kamu pukul Randy? Harusnya kamu pukul mereka. Cepat berlutut, cepat minta maaf pada Nona Clarissa. Dan minta maaf pada Rian juga. Maaf, Nona Clarissa, kami tidak tahu diri. Kami salah. Mohon, beri kami maaf. Ampuni kami. Dia kan cuma pelayan hotel. Apa haknya membuat kita berlutut? Aduh, aku suruh kamu berlutut, ya berlutut.
Salah ya salah. Kalau salah, ya minta maaf. Nona Clarissa, dia bukan orang yang bisa kita sembarangan. Dia adalah orang yang tidak bisa kita macam-macam. Wulan, kamu salah sangka kan? Kamu pasti salah sangka. Rian cepat, ke sini. Jelaskan, Clarissa, cuma pelayan hotel kan? Randy, tanya baik-baik pada Wulan. Apakah dia perlu adikku jelaskan? Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Randy cepat minta maaf pada Nona Clarissa. Aku tidak mau, dia cuma pelayan hotel. Apa haknya membuat aku minta maaf padanya? Sudah kubilang padamu, dia itu bukan pelayan hotel. Dia putri dari grup Wijaya. Apa? Clarissa putri grup Wijaya. Tidak mungkin, Rian. Mana mungkin? Dia punya kakak. Selevel itu? Itu. Randy, bukannya kamu bilang Sirian keluarga angkatnya ada yang jual sate, ada yang kerja bersih, dan ada yang pelayan murahan, iya? Aku tidak percaya, Clarissa adalah putri dari grup Wijaya. Aku juga tidak percaya, Rian punya nasib sebaik itu. Aku bilang padamu, orang tuaku dan kakakku tidak pakai pinjaman untuk membelaku, mobil mewah hari itu, dan kado pesta perkenalan. Semua itu uang asli mereka yang diberikan padaku. Kalau tukang sate itu cuma ayahku, cara mengisi waktu senggang. Kalau tukang bersih itu cuma ibuku mendengarkan staf bawah, cara mendengar suara hati saja. Adapun pelayan itu cuma kakakku, cara menyamar saja. Aku dan Clarissa biasa saja, tapi aku bisa membuktikannya. Clarissa memang putri dari grup Wijaya. Kalau tidak percaya, kalian bisa tanya Fanny. Fanny, semua yang mereka bilang benar. Ah, tentu saja benar. Dia adalah orang yang kamu dan aku tidak bisa menjangkaunya. Tak terjangkau. Betul, akulah putri dari grup Wijaya. Dan Rian bukan hanya adikku, tetapi juga putra utama grup Wijaya dan pemegang saham terbesar. Kalian menghina, dia berarti menghinaku dan menghina grup Wijaya. Apa kamu bilang Rian adalah pemegang saham terbesar di grup Wijaya? Kemarin aku dan orang tua sudah memberikan saham kepada Rian. Kini, Rian pengambil keputusan utama di grup Wijaya. Kekayaan Rian sekarang cukup satu jari saja sudah lebih besar dari kalian semua jika digabungkan. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menantang di sini? Aku tidak percaya Rian sebagai anak buangan keluarga Shen kami adalah pemegang saham terbesar di grup Wijaya. Sayang, katakan padaku itu semua palsu. Sayang, berani lagi hina Rian, sekali lagi tidak hormat padanya, aku bunuh kamu. Nona Clarissa, Rian ini hanyalah anak angkat keluargamu, dan juga dulu aku buang begitu saja. Mana mungkin dia pemegang saham terbesar di grup Wijaya? Dasar wanita, tidak mengerti bahasa manusia, Rian mana bisa kau hina? Keluarga Wijaya dan grup Wijaya, setiap keputusan, tidak perlu kalian campur tangan. Aku tidak terima. Kamu pikir kamu siapa? Apa perlu persetujuanmu? Rian, mereka berutang keadilan padamu. Hari ini kau bisa menuntutnya sendiri. Kakak mendukungmu tanpa syarat. Batalkan kontrak dengan keluarga Jiang, cabut investasi, keluarga Jiang tidak pantas dengan grup Wijaya, kami bekerja sama. Nona Clarissa, bukankah kita sebelumnya sudah setuju? Ini, keluarga Jiang kami. Arus kas terputus. Jika tanpa keluarga Wijaya kalian, investasi, keluarga Jiang kami akan bangkrut. Dulu, saat kalian menyiksa Rian, apakah kalian sempat memberinya jalan keluar? Rian, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu salahku. Kau panggil aku apa? Mas Rian, aku. Ucapkan lagi. Tuan Rian, aku mohon, beri kami kelonggaran. Tolong bujuk Nona Clarissa. Bisakah kamu membantu keluarga Jiang melewati kesulitan ini? Minta, kamu, tak pantas? Rian, aku tahu kau lakukan banyak hal hari ini, kau berkata begitu banyak kata-kata yang menekan. Sebenarnya, hanya ingin aku kembali padamu. Benar, kan? Tenang saja. Asal kau bantu keluarga Jiang melewati kesulitan ini, aku akan segera putus dengan Randy, lalu menikah denganmu. Tenang saja, setelah kita menikah, aku akan membantumu mengelola grup Wijaya kita, setiap bulan memberimu uang bulanan 50.000, membuatmu bahagia, menjadi menantu keluarga Jiang. Setuju? Fanny, bukankah kau bilang seumur hidup ini, hanya mencintaiku seorang? Sekarang kau pergi merayu Rian. Pria itu? Salahmu. Kalau bukan karena kau tabrak lari, kalau bukan karena kau fitnah Rian, kenapa kita jadi begini? Aku bilang padamu, keluarga Jiang dan keluarga Shen tidak akan melepaskanmu. Kau?
Kenapa aku? Rian, sekarang kau bisa memilikiku lagi. Orang pelin-pelan sepertimu, yang cari untung, bahkan, bisa maafkan pembunuh, Pembunuh adik kandungnya sendiri. kamu nggak layak sentuh sepatuku, masih mau nikah denganku, kamu nggak punya malu, Rian, aku sudah merendah diri mohon padamu, kenapa kamu masih begini? kamu pikir ini tempat sampah, buat apa aku dengan orang sepertimu? Apa kamu benar-benar mau setega ini, dan tidak berperasaan? Kamu tidak ingat hubungan kita dulu? Kau dan aku tidak pernah ada ikatan, dan tidak akan ada, pergi jauh-jauh dariku. One Air, adikku sekarang adalah naga berharga, mana pantas disentuh oleh orang sepertimu? Lagi pula, kalau kamu punya tenaga, pakailah untuk keluarga Jiang, karena keluarga Jiang akan segera bangkrut. Dan kau akan jadi orang kecil yang kau hina. Keluarga Jiang kami, meski sekarang agak sulit, tapi sudah berdiri ratusan tahun, berakar kuat, tidak mudah bangkrut. Nona Jiang, tidak baik. Grup Wijaya blokir total keluarga Jiang. Bank berhenti pinjam. Mitra berhenti kerjasama. Keluarga Jiang hancur. Kamu hancurkan keluarga Jiang. Mulai sekarang, kau bukan keluarga Jiang, pergi jauh-jauh. Kalian, siapa Randy? Siapa di antara kalian yang Randy? Kalian mau apa? Tentu saja untuk menangkap anak kesayangan ibu. Pak Polisi. Dialah Randy. Randy, kau tabrak lari, memfitnah orang lain, dan menyuruh orang melukai, berakibat buruk. Sekarang ikut kami, untuk diperiksa. Bukan aku. Aku tidak akan ikut kalian. Kami punya semua dokumen yang sah. Sebaiknya kau bekerja sama. Pak Polisi, saya Nyonya Shen. Nama saya Rita, berikan saya muka, Pak. Nyonya Shen, Rita. Kebetulan kau bersaksi palsu. Juga harus ikut kami untuk diperiksa. Pak Polisi, saya Nadia, pengacara andalan. Saya bisa bersaksi. Nadia, kebetulan. Kau memfitnah Tuan Rian, mempengaruhi keadilan hukum. Kau juga harus ikut. Bawa. One R, tolong aku, One R. Pergi kau. Kalau bukan karena kau, keluarga kami tidak akan bangkrut. Randy, ini peringatan terakhir. Tolong bekerja sama dengan kami. Aku tak mau penjara. Tidak, aku tak mau penjara. Rian, ini salahmu. Randy, kamu terlibat pembunuhan berencana. Buktinya kuat. Saya resmi menangkapmu sekarang. Ayah, tolong aku. Kalau aku kenapa-kenapa, ibu akan tahu, di alam kubur pun dia tidak akan memaafkanmu. Diam! Jangan ngawur! Aku tidak ngawur, ayah. Aku dengar sendiri ayah bilang ke ibu, ayah menaruh Rian di panti asuhan, dan membawa aku, anak kandung ayah, pulang untuk menikmati hidup. Ayah, Ayah, jangan tinggalkan aku anak kandung ayah. Apa? Randy bukan anak yang ditinggalkan orang lain, dia anak haram ayah dan cinta pertamanya. diam kau! Kalian semua diam. Surya, apa yang dikatakan Randy itu benar? Apa dia anak harammu? Sayang, dengarkan aku dulu. Aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua pria. Jadi yang dia katakan itu benar? Demi anak idamanmu itu, kau memberinya lingkungan yang baik. Kau membuang Rian yang masih kecil. Kau terus mencuci otak kami dan merendahkannya. Putra yang aku lahirkan untukmu, apa anakku tidak lebih baik darinya? Jawab aku. Sayang, kau sudah memiliki tubuhku. Ibu Randy hanya menguasai hatiku. Terus kenapa? Rian sekarang hidup baik-baik saja. Aku membesarkan anak selingkuhanmu selama 20 tahun lebih. Di Rubia. Aku selalu berhutang pada putraku selama 20 tahun lebih. Apa kau laki-laki? Di Rubia. Kau kan istri konglomerat, bukan seperti wanita desa. Pak, Kau hanya kehilangan satu nyawa. Aku kehilangan kebebasan. Rian. Maafkan ibu, nak. Nyonya Surya, Anda salah orang. Aku bukan anakmu. Bawa mereka semua.
Randy, Tuan Muda Shen. Berkelahi di penjara, lalu tidak sengaja jatuh dari atap. Akhirnya koma. Kudengar setelah Randy masuk penjara, dia tidak mau bertobat, masih memakai nama Tuan Muda Shen mengganggu orang di mana-mana, sekarang dia koma, pantas dia dapat balasannya. Kondisi Pak Surya juga tidak baik. Tusukan Rita melukai jantung dan paru-parunya. Sisa hidupnya, mungkin hanya bisa diranjang rumah sakit dengan ventilator. Kalau Rita, Rita menusuk Pak Surya. Meskipun mendapat maaf dari Siska dan Nadia, tetap dihukum 3 tahun. Bahkan Nadia, pengacara top itu, juga ditahan setengah bulan. Lisensi pengacaranya dicabut. Oh ya, dan Jiang Wan-er. Setelah keluarga Jiang bangkrut, kepala keluarga Jiang mengusirnya dan menyita semua uangnya. Sekarang dia setiap hari memungut botol. lain kali aku harus sengaja lewat, memberi beberapa botol padanya, biar dia tidak menderita. Rian, kami datang menjengukmu. Rian? Rian, kami sudah berhari-hari tidak bertemu kamu. Aku dan Nadia datang menjengukmu. Rian, dulu kami yang tertipu. Setelah ini, jangan dipermasalahkan dengan kakak-kakakmu. Iya, Rian, aku juga membawa kartu keluarga. Aku mengeluarkan Randy dan menambahkan kamu. Kamu tetap bernama Rian Wijaya. Rian Wijaya yang dulu sudah mati. Sekarang aku Rian Wijaya dari Zhou, kalian pergi. Rian. Memang harus kamu, Mbak, langsung kelihatan sifat Rian yang munafik dan bisa membuatnya patuh untuk Randy kita menyelenggarakan pesta ulang tahun. Aula Xingyao ini adalah di seluruh provinsi Nansheng ruang perjamuan paling mewah, harus dipesan 3 bulan sebelumnya. Rian ini benar-benar bisa mengaturnya. Aku sudah bilang dari dulu, Rian melakukan begitu banyak hal yang cari perhatian, hanya untuk menarik perhatian kita. Dia ingin kita lebih peduli padanya. Asal kita beri dia satu kesempatan untuk melayani kita, dia akan tanpa memikirkan biaya menunjukkan dirinya. Tapi, ini semua pantas dia terima. Siapa suruh dia pura-pura kaya? Meskipun Rian yang menyelenggarakan pesta ulang tahun kali ini, tapi kita tidak boleh memaafkannya dengan mudah. Kalau tidak, dia akan terus menentang kita. Benar, ayah. Jangan mudah memaafkannya. Dan lagi, harus dengan keras menghukumnya. Biar dia tahu main akal-akalan seperti ini ada konsekuensinya. Sudahlah, sudah. Bagaimanapun, kita satu keluarga. Kita hukum dia saja di depan rumah bersujud 1 kali. Itu saja, kan?